Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Dan Kasih langkah mundur dari langkah kencotes. baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali ya. Sebelumnya selamat datang Badangi, Idola kita. idola para panjenengan ini nggak berangkat satu malam saja kemarin pada dirindukan. Banyak itu yang Eco. Chat ke saya cuma saya itu diem. Eko. Baik teman-teman, alhamdulillah perjalanan kita semakin jelas arahnya ya. Setelah tadi malam kita menyelesaikan beberapa permasalahan yang intinya semua adalah permainan dari Nyai Konde itu sendiri. Contohnya ibunya Dasmana. Ternyata ibunya Dasmana itu tidak gila beneran, namun itu gila dibuat oleh Nyai Konde. Itu ketahuan karena saya melihat sebuah seperti percikan api di punggungnya ketika saya coba membenturkan sebuah energi. Oh, positif, berarti ada benda yang ditanam. Ternyata memang benar teman-teman, ada semacam logam kuningan, kurang lebih besarnya seginilah, berbentuk paku atau konde itu mas. Tusuk konde ya, yang ditancapkan, dan dari benda itu yang membuat Nyai Sarenda itu gila, ketawa-ketawa terus teman-teman ya. Terus progres keduanya berarti si Gindono Menggagalkan rencananya si Nyai Konde dengan membangkitkan si Legongsiong. Legongsiong. Terus yang ketiga, alhamdulillah kita juga sudah meyakinkan kepada Gindono, selama ini Gindono itu hanya dipermainkan oleh Nyai Konde saja. Alhamdulillah Gindono juga mulai sadar dan terbuka wawasannya serta pikirannya. Akhirnya dia itu bisa sejalan dengan kita teman-teman. Banyak kan yang diselesaikan. Alhamdulillah. Semoga malam hari ini juga tidak ada kalahnya dengan malam kemarin. Kemarin sudah menyelesaikan 3, minimal malam hari ini 6. Kan jadi enak ya. Oh ya, ada informasi teman-teman. Sebelumnya banyak sekali ucapkan terima kasih buat panjenengan yang mungkin WA ke saya atas testimoni-testimoni mengenai bibit uang Sri Maharaja ya. Seperti hari ini saja lebih dari mungkin 11 orang yang mengagumkan bahwasanya setelah megang bibit uang itu katanya sukses. Intinya seperti itu teman-teman. Mohon harus digarisbawahi di sini teman-teman, sebenarnya bukan uang itu yang membuat jenengan sukses, namun sholat jenengan serta bakti jenengan terhadap ibu jenengan. Betul. Nah, tolong jangan sampai keliru. Nanti timbulnya malah kemusyrikan ya mas. Nah, jangan sampai keliru. Uang itu hanya saja untuk disimpan sebagai kenang-kenangan dari Tuan Raja Sri Maharaja. Betul. Bukan untuk mas gara-gara bibit uang ini. Ya contohnya dari Bogor ya mas. Betul. Mas gara-gara uang ini proyek saya selama 5 tahun itu nggak gol-gol. Mas hari ini saya ACC 24 miliar. Luar biasa. Ya saya ucapkan ya mas, alhamdulillah. Ya semoga bermanfaat. Jenengan tidak lupa dengan ya saya lupakan saja nggak apa-apa, dengan orang-orang yang membutuhkan ya. Dan ingat, jangan menggunakan kata-kata gara-gara uang ini saya tidak setuju Ya. Saya tidak setuju. Tapi mas, alhamdulillah dengan saya memegang uang ini, ibadah saya semakin taat, sholat saya semakin tepat waktu, meningkat, hubungan saya dengan orang tua semakin baik, dan imbas dari hubungan saya serta sholat ibadah yang ditingkatkan, Gusti Allah mempermudah jalan kita urusan di dunia ini. Amin. Itu loh. Itu ada kata-katanya itu mas. Apa? Kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikutimu. Gitu ya teman-teman ya. Bukan untuk dipajang di status, bukan untuk diposting di grup, Nah, bukan untuk dan lain-lain. kasihan yang nggak kebagian nanti iri. Maksudnya seperti itu. Itu teman-teman ya. Hanya untuk dirasakan jenengan sendiri, monggo. Bagi jenengan mungkin ada beberapa yang mas belum merasakan khasiatnya. Jangan ditunggu. Jangan ditunggu, ikhlaskan. Jalankan Jalankan dulu.
Karena setiap kehidupan setiap orang berbeda-beda teman-teman. Ya, mungkin jenengan tidak sukses dalam finansial, sukses dalam kesehatan. Milih mana? Nah, sehat. mantap. Dan itu mahal. Itu ya teman-teman ya, mohon maaf jika mungkin perkataan saya keras. Namun dengan cara ini saya bisa mengingatkan atau merangkul sedulur semua agar selalu berpegang teguh terhadap la ilaha illallah. Nah, betul. Tambahan. Krungu apa ora? Udah, yuk. Nggak usah bicara. No komen. Masalah dia no komen. Yuk, tinggalin. Ada masih 3 lembar yang belum kebagian, 3 lembar ada masih. Di saya 1 lembar. Oke, jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu, baru nonton video tim kaset. Jangan nonton sebelum sholat, siapin cemilan dan makanan, duduk manis bersama keluarga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat yang Alhamdulillah. matang yang Alhamdulillah. syukur lah hari itu yang pada baik lebih matang tapi kendot mani yang iya yo Saya harap kamu bisa memperbaiki dirimu agar bisa menjadi lebih baik. ada bautnya sih yang kalau ada bautnya saya kencengin itu yang rusak Seperti ini manusia. itu yang itu poin bayar langsung Saya sedang merasa kegelisahan atau ada yang sedang saya pikirkan dan saya takutkan. apa sebenarnya yang telah terjadi Pak Tim? Masalah uang kan 500 itu kan Jadi seperti ini. Seperti apa yang kita rencanakan pada waktu itu. Saya sampai detik ini sudah kehilangan kabar ataupun cara untuk berkomunikasi dengan Kentring Manik. Saya bingung. Ada apa dengan Kentring Manik? Dan saya berpikir, apakah sedang terjadi sesuatu hal besar yang terjadi kepada Kentring Manik? Karena pada waktu itu kita sudah menyiapkan rencana untuk menyisipkan Kentring Manik sebagai mata-mata kepada Nyai Konde. berarti setelah tadi malam Kentring Manik masuk ke tubuhnya Nyai Konde sampai tadi siang belum ada kabar sama sekali Pak Tim. Bahkan sampai detik ini, saya sangat kesulitan untuk berkomunikasi dengan Kentring Manik. Saya takutkan di sini. Kentring Manik diketahui oleh pihak mereka dan dihajar. Saya yakin Kentring Manik bisa bertahan. Namun, kita juga tidak bisa meremehkan kekuatan dari musuh yang sedang kita hadapi ini. Benar Pak Tim. Yang saya takutkan adalah Kentring Manik terkena jebakan dari pihak musuh kita. Sehingga Kentring Manik ditangkap oleh mereka. Aku pikir penyamarannya Kentring Manik masuk ke dalam Konde lalu saya lemparkan tidak terbaca Pak. Ya, saya juga memiliki pemikiran seperti itu. Karena di sini mengapa saya memilih Kentring Manik untuk masuk ke dalam tubuh Nyai Konde. Itu adalah salah satu makhluk yang sudah mumpuni dan bisa diandalkan untuk menggali informasi dan dijadikan mata-mata di sana. Saya benar-benar merasa gelisah dan merasa bersalah atas saya memerintahkan Kentring Manik untuk melakukan hal ini. Mungkin seperti ini Pak. Yang kita lakukan untuk sementara ini hanya bisa berpikiran baik Pak. Ya, itu sudah pasti. Sambil nanti kita mencari tahu mengenai hal tersebut, kita mendoakan saja terlebih dahulu yang terbaik Pak. Saya memiliki pemikiran
untuk datang mencari tahu keberadaan Kentring Manik. Namun, jika saya melakukan hal itu, yang menjadi masalah nantinya, saya diketahui oleh pihak mereka, itu malah menjadi memperbesar masalah dan menggagalkan rencana yang sudah disiapkan. Pasti itu Pak. Kita nggak mungkin melakukan hal ceroboh apalagi bodoh Pak. Karena mereka benar-benar sudah memahami siapa kita sebenarnya. Saya yakin secara diam-diam dia itu mencari tahu antara kita satu dengan yang lainnya Pak. Itu sudah pasti. Ya, semoga saja dengan apa yang sudah dipelajari oleh Kentring Manik dan juga kekuatan yang dimiliki oleh Kentring Manik, setidaknya Kentring Manik jika diketahui oleh pihak mereka bisa lolos dari pengejaran mereka. Amin Pak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu, untuk malam hari ini, apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian sudah mengetahui informasi mengenai Dasmana yang dibelenggu itu? Di manakah keberadaannya? Untuk itu saya belum tahu Pak. Intinya kan kejadian kemarin sempat dibawa kabur. Namun saya berpikir Pak bahwasannya kita menambah sebuah kekuatan dengan terbongkarnya berita ini terhadap perguruannya Legong Siong. Jadi para jajaran murid-muridnya insya Allah nanti Gindono akan mendatangi mereka untuk membicarakan cerita yang sebenarnya. Harapan besar saya mereka akan tergugah pikirannya lalu bisa menemui saya dan membicarakan masalah hal ini. Itu sangat membantu Pak. Benar sekali. Semoga saja dengan adanya terbukanya hati dari Gindono mengenai kebenaran ataupun kenyataan yang terjadi, itu bisa mempermudah jalan kita untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi ini. Amin Pak. Amin. Baiklah. Mungkin saya akan menggali informasi lebih dalam lagi mengenai keberadaan Kentring Manik. Dan saya sarankan, jika kau bertemu dengan Nyai Konde, saya harap kau mengamati dengan benar. Apakah Kentring Manik masih berada dalam dirinya ataupun sudah tidak ada. Masa saya berpikir ya, apa Nyai Konde tidak terluka Pak dengan adanya tusukan yang sekeras itu? Ya, memang. Saya yakin dengan adanya apa yang kita lakukan pada malam itu, pasti Nyai Konde mengalami luka. Siapa tahu Nyai Konde memerintahkan anak buahnya untuk membawanya menemui kalian, ataupun apa yang dilakukan oleh Nyai Konde. Kau bisa memantaunya. Baik Pak, terima kasih banyak. Baiklah, saya akan kembali mencari informasi mengenai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebenarnya kejadian kemarin ketika saya melemparkan tusuk konde menuju ke perutnya Nyai Konde. Nyai Konde itu sebenarnya itu adalah rencananya dari Patih sendiri. Patih menyuruh Kentring Manik untuk masuk ke dalam konde tersebut dan tugas saya untuk melemparkan tepat di bagian perutnya. Harusnya jika memang berjalan sesuai rencana itu bisa bekerja seperti efektif ya. Konde tersebut masuk ke perutnya, Kentring Manik menjadi telik sandi di dalam kerajaan sana. Itu kan harapan kita. Namun sampai detik ini, malam ini, Kentring Manik itu belum mengkasih kabar atau kode apa ya dari hasil Kentring Manik masuk ke dalam kerajaan sana. Ya begini mesti tangkep di raja itu. Tapi saya sampai khawatir, maksudnya kita tetap harus tahu informasi. Konde mas, konde. Yuk, iya. Mantoko. Hah? Mantoko. Oh, Mantoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ternyata kalian berada di sini. Saya bersedih Don Mantoko. Saya mencari-cari kalian. Saya bingung manusia.
ada Paman Toko, apa yang telah terjadi? Ada sesuatu hal yang terjadi memang terhadap ibunya Dasmana, Sarenda. Saya bingung harus melakukan apa terhadap Sarenda. Dia terus-terusan menangis. Dia terus-terusan bersedih. Karena dia selalu memikirkan anaknya terus-menerus. Dia menanyakan keberadaannya di mana. Saya harus segera mencarinya. Saya harus menemuinya. Manusia kemarin kalau bisa berjalan dengan lancar selesai saya. Ya memang. Dan yang saya takutkan di sini Sarenda itu bisa kembali kayak dahulu lagi menjadi gila karena dia terus-terusan memikirkan hal yang sedih. Bahkan hal yang tak terduga pun terjadi manusia. Kumat lagi apa Tuan Mantoko? Saya berpikir seperti itu. Masa Sarenda itu memfitnah saya? Memfitnah. Kenapa? Benar, memfitnah saya. Sarenda mengatakan pada warga, pada semua warga, bahwasanya saya itu memperkosanya. Saya sangat bersedih dengan kejadian ini. Itu nggak dilakuin kok Tuan Mantoko? Sumpah demi apapun, saya tidak melakukan hal itu. Saya harus menjaganya, tapi saya difitnah oleh Sarendanya langsung bahwasanya saya itu memperkosanya, melecehkannya. Dan itu disebarluaskan ke warga-warga. Iya, itu yang menjadi masalahnya. Dan sekarang saya itu sedang dicari-cari oleh para warga. Masa sih sampai ke warga? Nah itu disebarluaskan Iya. sih Mas, logikanya dicari-cari benar. Apa kemarin belum sembuh total, apa lindung, apa gimana gitu loh. Nah, itu yang menjadi pikiran saya. Saya ditugaskan untuk menjaga ibunya Dasmana, Sarenda. Namun yang terjadi ketika saya menjaganya, Sarenda memfitnah saya, membicarakan saya bahwa saya melecehkannya, saya memperkosanya. Apakah benar Sarenda itu sudah benar-benar sembuh manusia? Harusnya kalau dilihat kejadian tadi malam itu benar-benar murni sembuh. Itu kan gila dibuat-buat, ditanamkan sebuah konde yang berada di punggungnya. Lalu, jika memang itu sudah benar-benar sembuh, kenapa Sarenda benar-benar tega dengan memberitakan hal ini kepada para warga? Saya yang harus bertanggung jawab dan sekarang saya ini sedang dikejar-kejar oleh para warga. Saya harus bertanggung jawab, namun bertanggung jawab yang seperti apa? Bila ada, jika saya menyerahkan diri saya akan dipukuli habis oleh para warga. Dan sekarang saya pergi ke sini, saya meninggalkan Sarenda sendirian. Aduh, apa nggak jadi tambah masalah itu Mantoko? Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi terhadap Sarenda? Ya udah, nanti saya menemui Nyai Sarenda saja, ingin memastikan Sarenda itu benar-benar Sarenda atau mungkin Sarenda yang sudah terkena hidup. Lalu bagaimana saya harus menjelaskan pada para warga? Ya kamu kan bisa menjelaskan bahwasanya masa mempercayai. Orang gila. Saya sudah berbicara kepada para warga. Siapa itu Mantoko? Ini lurah. Ternyata kau berada di sini. Anu, tunggu dulu Pak Lurah, tunggu dulu. Saya tidak ada urusannya dengan. Iya memang tidak ada urusan, tapi saya meminta keterangan terlebih dahulu. Kau ingin melarikan diri. Seperti ini Pak Lurah. Saya berani bersumpah demi apapun. Saya itu tidak melakukan hal yang diceritakan oleh Sarenda. Saya Jangan benar, bersumpah di sini. Jelaskan saja di depan pengadilan. saya adalah keluarga dari Sarenda. Mana mungkin saya melakukan hal keji itu terhadap keluarga saya sendiri. Dia adalah saudara saya. Dia masih menjadi keponakan ataupun keluarga bagi saya. Tapi saksi, korban mengatakan bahwasanya kau melakukan hal itu. Jadi kau
Silakan saja nanti. Kau tahu sendiri, Sarentah barulah sembuh dari penyakitnya. Ya saya mengetahui semua. Jadi kamu sekarang harus datang ke pengadilan terlebih dahulu. Bagaimana manusia? Apa yang harus saya lakukan? Kalian ingin membawa kabur dia? Dengarkan dulu lurah-lurah kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Ganan. Sebenarnya tidak penting bagi saya. Karena Lurah tugas saya pelan-pelan. hanyalah mencari Mantoko. Seperti ini Pak Lurah, saya berharap kebijaksanaan jenengan sebagai pimpinan di wilayah sini harus berada di titik tengah. Betul. Saya sudah menengahi, para warga pun sekarang sedang mencari Mantoko. Maka dari itu saya ikut mencarinya. Dan saya tidak akan melakukan hal yang buruk kepada Mantoko. Saya hanya ingin keadilan yang seadil-adilnya dan kebenaran itu. Baiklah, Kurang bijaksana apa saya sebagai lurah di sini? saya pegang omonganmu Pak Lurah. Boleh dipegang. Saya tidak mau saya mendengarkan sebuah kabar dengan memihak ke sesuatu yang memang berpantangan. Saya sudah lama menjabat sebagai lurah di sini. Bong, apalagi Bukan main saya bikin sombong. Halo. Saya hanyalah menjadi lurah dan menjalankan kewajiban saya. Ya benar. Tapi Pak Lurah, saya benar-benar tidak melakukan hal itu. Apa yang harus saya Begini saja, katakan Mantoko. kepada para warga agar mereka percaya bahwa saya tidak melakukan itu? Katakanlah saja nanti di pengadilan apa yang terjadi dan apa yang kamu lakukan. Karena para warga pun geram denganmu. Semua mencarimu. Daripada kamu dimasak, mending kamu ikut dengan saya menuju ke pengadilan. Bagaimana manusia? Lalu, Ya. bagaimana jika para warga tidak juga percaya dengan apa yang saya katakan? Nanti tetap saja mereka akan menuntut saya untuk dijatuhkan sebuah hukuman. Semua yang kamu lakukan harus kamu tanggung jawab. Lah, di sini saya tidak melakukannya. Pastinya dengan desakan para warga. Pak Lurah akan memutuskan saya untuk Bukan saya dijatuhkan yang hukuman. memutuskan, tapi kan ada pengadil di sana. Ya maka dari Dia itu. yang akan memutuskan semuanya. Maka- Saya hanyalah mencarimu. Ya maka dari itu Pak Lurah. Bagaimana cara saya membuktikan para warga dan pengadil Jika sedangkan kamu tidak bersalah, kau tidak akan mungkin sepanik ini. Bagaimana nggak panik orang? Ini Pak Mantoko, minta bukti-bukti dari pemerkosaan tersebut. Ya betul. Jika memang nggak menjalankan, banyak yang bisa ditepis. Panggil baiklah, tabib. baiklah. Saya akan menuruti saranmu. Nanti saya akan datang ke sana kalau memang tidak adil di sana. Tuh, Pak Lurah. Adil manusia. Ada main keroyok lo ya. Siapa? Kalau main kroyok saya sudah datangkan warga Mantoko di sini. Hancur Mantoko di sini. Iya benar. Ikutlah. Tolong dijaga Akui Pak Lurah. semua perbuatanmu di sana. Akui. Saya sudah manusia. Permisi manusia. Assalamualaikum. Nangkap orang nggak bawa bukti. Ada sesuatu yang nggak beres, sumpah ini. Iya itu mas gimana? Masa satu desa nggak bisa berpikir secara nalar. Mantoko bisa memperkosa seorang ibu-ibu yang sudah tidak Tua. muda lagi. Dengan siang loh. Dengan siang. Cuman ini mas. Pada bayi warga nih. Oh. Itu mas. Ya kalau memang ininya tangi nggak ada. Yang nomor tua pun dibuat bisa mas. Banyak itu mas. Wih. Nah. Keluar nih mas. Siapa Ndus? Mas ini. Sarenda. Ini bukti. Bu, Ini sih gemblungan ini apa Mas Sarenda Mas? Gun. Bukan. Saya akan menggagalkan rencana-rencana kalian. Oh iya. Baru berapa langkah Konde. sudah Konde. oh enggak ini wujudnya jadi sarenda Oh, bajingan. Peter. Busuk sebentar lagi itu perutmu. Tetanus gue. dengan serangan seperti itu bisa mengalahkan saya.
Sok lah. Usia kalian masih muda. Mati gosok. Umurnya itu masih muda. Jangan sekali-kali melawan yang lebih tua. Ada, lu sudah saatnya. Yang tua itu mati. Nah, Semua akan mempercayai saya ketimbang kalian. Iya. Kamu berbohong deh, saya percaya kok. iya, Mas. Lu buki apa? Kudu gigol budu. Apa sih, Mas? Buki. Kudu mahoni betul. Ada. Bingung dulu. Daun apa sih mas? Mahoni bok. Kentring manik tadi di dalam. Oh, ente mas tak tahu. Wah, tolong kok. Maksud Kentring Manik mengirimkan ini berarti kan ada sesuatu hal tujuan yang dimana mungkin dimaksudkan tahun ini agar saya tangkap lalu Pati. panggilkan Pati. Galak kata mas. Udah mat sora. Saru kok. Dino paling ora. Oh, yang lagi nunggu-nunggu kan Pati. Mungkin lembaran inilah yang ditunggu-tunggu melalui Kentring Manik menggunakan ini kabarnya. Bokor kan macam mas. Tapi saya bisa kita buka ayo. Ayo. Bismillah. Assalamualaikum Pak Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa manusia? Tiaraplah Pak Teh. Ada sesuatu yang ingin saya bahas. Mas, tutup. Tutup, bos. Siap. Sesuatu hal apa yang ingin kau bicarakan? Bentar Pak Teh. Saya butuh tempat aman di sini. Baiklah, silakan. Persiapkan semua. Mas. Man, Tadi saya melihat Kentring Manik itu punya Nyai Konde. Apakah Nyai Konde datang menemui kalian? Betul Pak Teh. Tapi dengan wujudnya ibunya Aswana atau si Sarenda. Ternyata Nyai Konde berubah wujud menjadi wujudnya si Sarenda. Dia ingin mengadu domba. Itu dibuktikan apa? Si Mantoko sekarang menjadi terdakwa atas tuduhan memperkosa si Sarenda. Dan itu tadi sedang ada di pengadilan kelurahan Batu. Nyai Konde datang menemui kalian. Apakah kondisi Nyai Konde baik-baik saja? Itu yang menjadi saya tercengang. Awalnya saya tertipu dengan wujudnya persis banget sih Nyai Sarenda, ibundanya si Dasmana. Namun setelah saya telusuri, saya amati, oh ternyata itu bukan, itu jelmaan tadi. Namun saya melihat ada Kentring Manik yang memang dari belakang dia menunjukkan matanya terhadap saya untuk diam dengarkan, dan keluarnya si Nyai Konde, Kentring Manik itu melempar sebuah daun. Siapa tahu daun ini memang ada makna tersirat tersendiri tadi. Kajiannya Pati. Ngaji sekalian saya. Memang ada pesan yang ingin disampaikan oleh Kentring Manik kepada kita semuanya. Tapi Kentring Manik dalam kondisi baik. Ya, syukur alhamdulillah. Kita bisa mengetahui keberadaan dari Kentring Manik dan kondisi dari Kentring Manik. Mungkin saja Kentring Manik tidak mau menghubungi saya ataupun yang lainnya karena Kentring Manik takut akan diketahui oleh pihak mereka. Masih cari jalan untuk
keluar Manggapura. Benar sekali. Hebat Kentring Manik. Baiklah, akan saya baca terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, berhati-hatilah dengan Nyai Konde. Dia sudah menyiapkan rencana untuk mengadu domba kalian semua dengan di antara satu sama lainnya. Ya, itu sudah dijalankan dan dibuktikan malam hari ini, Pak. Itu salah satunya. Mungkin saja nanti, bisa saja di antara kalian satu sama lainnya itu bisa dipecah belahkan pikirannya. Lalu ternyata Nyai Konde memiliki ramuan yang bisa untuk menyembuhkan dirinya dengan cepat. Pantes langsung sehat. Dengan adanya ramuan itu, berarti kita akan sangat kesulitan untuk melukai Nyai Konde ataupun para jajaran-jajaran yang lainnya. Ramuan. Baik, Pak. Yang ketiga, mereka semua selalu menyebutkan satu nama, yaitu Ikram Barawa. Ikram Barawa. Siapa Ikram Barawa? Dia selalu berkata, Ikram Barawa. Saya baru mendengar nama itu, Pak. Barawa, apakah itu nama? Apakah itu apa? Apa nama ramuan yang dipakai itu buat kebal? Enggak, tadi kan pesannya dia selalu menyebut sebuah nama, Ikram Barawa. Berarti kan nama makhluk. Sejauh ini tidak ada makhluk yang berurusan dengan kita di masalah ini, Tuan, yang bernama Ikram Barawa. Apakah ada sesuatu hal yang penting dari Ikram Barawa itu? Itu yang perlu kita gali, Pak. Ya, dengan pesan yang diberikan oleh Kentring Manik ini, kita harus menggali informasi lebih dalam lagi mengenai Ikram Barawa. Baiklah, Patih, jika memang seperti itu. Ingat-ingat dia namanya. Ikram Barawa, gampang lah. Ingat-ingat Gun. Semoga saja Kentring Manik akan mendapatkan banyak informasi lainnya. Dan nantinya Kentring Manik bisa memberikan informasi itu kepada kita. Amin. Sedangkan mengenai ataupun maksud dari nama yang disebutkan itu, saya akan bicarakan semua ini dengan para sahabat yang lainnya. Baiklah, Patih, jika seperti Dan diingat, kalian harus berhati-hati